Suatu hari, ada orang yang bertanya dengan serius. Kamu kan muslim, coba jelasin, kenapa kulkas harus bersertifikasi halal? Kemudian dia bertanya lagi, kenapa umat muslim paranoid sama binatang babi? Padahal miliaran manusia di dunia tiap hari makan babi dan sehat-sehat saja. Tahu nggak daging babi itu daging yang paling banyak dikonsumsi di dunia? Kok kalian takut banget sama babi? Pertanyaan itu terdengar seperti lelucon. Tapi hari ini, ia dibahas di forum resmi, diperdebatkan di media sosial, dan dianggap wajar oleh banyak orang. Bukan hanya makanan, bukan hanya minuman, tapi pakaian, kosmetik, alat rumah tangga, bahkan benda mati, mulai diseret ke dalam logika halal haram. Gus Dur memandang pluralisme bukan ancaman, melainkan kenyataan hidup di bumi Nusantara. Islam Nusantara adalah Islam yang merangkul perbedaan, melindungi minoritas, dan menghormati keyakinan lain. Keputusannya mencabut larangan Imlek adalah bukti nyata bahwa agama harus menghadirkan keadilan, bukan dominasi. Islam bagi Gus Dur harus memanusiakan manusia. Jika sebuah tafsir agama justru menindas, menghakimi, dan membatasi kebebasan berpikir, maka yang bermasalah bukan manusianya, melainkan tafsirnya. Nilai kemanusiaan universal lebih utama daripada formalisme agama yang kosong makna. Kesolehan tidak diukur dari seragam, tidak dari simbol, tidak dari seberapa mirip seseorang dengan budaya Arab. Dan menariknya, cara beragama seperti ini bisa bertahan ratusan tahun di Indonesia. Sampai suatu hari, semuanya mulai bergeser. Dan pergeseran itu tidak datang dari desa, tapi dari arah yang jauh lebih luas. Pasca reformasi, Indonesia memasuki satu fase yang jarang dibicarakan orang secara jujur. Bukan hanya kebebasan politik, tetapi juga invasi tafsir keagamaan. Bukan invasi militer, bukan penjajahan fisik, melainkan arus ideologi yang datang lewat ceramah, kaset, buku terjemahan, televisi, dan kemudian media sosial. Wajah Islam Indonesia perlahan berubah arah. Dari Islam yang berasimilasi dengan budaya Nusantara, menjadi Islam yang menoleh jauh ke Timur Tengah. Tradisi-tradisi lokal yang selama ratusan tahun menjadi bagian dari kehidupan Muslim Indonesia mulai dipersoalkan. Yasinan, tahlilan, selamatan. Tradisi doa bersama yang dulu dianggap wajar, bahkan sakral, mendadak dicap sebagai bid'ah, bahkan musyrik. Padahal tradisi itu tidak pernah dimaksudkan sebagai ritual teologis yang menyaingi Tuhan. Ia adalah bahasa budaya. Cara orang Nusantara mengekspresikan doa, duka, dan kebersamaan. Namun pasca reformasi, muncul satu standar baru. Islam harus murni. Dan murni seringkali berarti mirip Timur Tengah. Apa yang tidak ditemukan di padang pasir dicurigai. Apa yang tidak dilakukan di Arabia dianggap menyimpang. Perubahan ini paling mudah dilihat dari tubuh perempuan. Hijab yang sebelumnya hadir sebagai pilihan personal dan bagian dari adat berubah menjadi simbol ideologis. Hijrah ke hijab ala Timur Tengah menjadi tren besar. Bukan lagi soal kesadaran spiritual, tapi identitas kolektif. Perempuan Muslim yang tidak berhijab mulai dipandang kurang soleh. Yang berhijab tidak sesuai standar dianggap belum sempurna. Hijab lalu tidak hanya menjadi simbol agama, tetapi industri masif. Hijab ala Timur Tengah, brand hijab, influencer hijrah. Kesalehan dikemas, dipasarkan, dan dijual. Dan ini baru satu lapisan. Lapisan berikutnya jauh lebih dalam. Ekonomi syariah, bank syariah, asuransi syariah, investasi syariah, rumah sakit syariah. Segalanya diberi label syariah. Menariknya, sebelum semua ini ada, umat Islam Indonesia menabung di bank biasa, mengambil kredit, bertransaksi, dan tidak merasa imannya terancam. Tiba-tiba, setelah reformasi, menabung di bank konvensional dianggap riba. Seolah jutaan orang yang hidup sebelum era bank syariah telah beragama dengan cara yang salah. Pertanyaannya sederhana tapi mengganggu. Jika bank konvensional sedemikian haram, mengapa selama puluhan tahun umat Islam Indonesia hidup dengannya tanpa merasa berdosa? Apa yang sebenarnya berubah? Agamanya? Atau cara kita memandang agama? Bank syariah itu yang saya lihat, ini pendapat pribadi tapi silakan dipertimbangkan, itu lebih haram daripada bank konvensional. Lebih haram kenapa? Karena sama-sama riba
Jadi dosa riba pertama oke, kalau itu dianggap bunga bank sama dengan riba, maka bank syariah itu juga melakukan hal yang sama. Jadi kena dosa riba juga, itu dosa yang pertama. Dosa yang kedua, menghalalkan yang haram. Karena riba itu kalau misalkan udah jadi bank syariah dan istilahnya diganti, istilahnya doang diganti, jadi halal. Yang haram, jadi yang haram dihalalkan. Dalam ajaran Islam itu yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal itu dosanya besar. Dibolak-balik hanya gara-gara istilahnya diganti jadi Arab. Jadi dosanya itu udah meribanya kena, menghalalkan yang haram juga. Dosa yang ketiga, dosa yang lebih besarnya lagi adalah memperjualbelikan agama. Agama dijadikan tameng untuk mengubah sistem yang supaya tadi ada pembenaran supaya bahwa ada dia boleh pembenaran melakukan itu. Disinilah pergeseran besar itu terjadi. Islam tidak lagi dipahami sebagai nilai etis yang membumi, tetapi sebagai sistem hukum kaku yang harus disesuaikan dengan model Timur Tengah. Kiblat keberagamaan bergeser dari dialog dengan budaya Nusantara menuju imitasi budaya Arab. Dan perubahan ini tidak terjadi secara alami. Ia diproduksi, diajarkan, dan dinormalisasi. Namun dampaknya baru benar-benar terasa ketika agama tidak lagi hadir sebagai sumber ketenangan, melainkan sebagai sumber kecemasan. Dan dari sinilah Islam Indonesia mulai berubah wajah, dari Islam yang cair menjadi Islam yang curiga. Dan kecurigaan itu perlahan melahirkan sesuatu yang jauh lebih problematik. Setelah reformasi, ruang publik Indonesia terbuka lebar, kebebasan berekspresi meningkat, media berkembang pesat, dakwah berpindah dari mimbar ke layar. Di titik inilah, tafsir-tafsir Islam dari Timur Tengah masuk dengan sangat masif. Bukan hanya gagasan, tapi juga standar visual, simbol, dan cara menilai kesalehan. Salah satu perubahan paling kasat mata adalah hijab. Sebelum reformasi, perempuan Muslim Indonesia tetap religius tanpa harus menyeragamkan penampilan. Kerudung dipakai sebagai bagian dari adat, pilihan personal atau tidak dipakai sama sekali. Bahkan istri dan putri-putri Gus Dur tidak mengenakan hijab ala Timur Tengah. Dan itu bukan masalah. Bagi Gus Dur, iman tidak tinggal di kepala, apalagi di kain. Ia hidup dalam sikap. Namun setelah reformasi, hijab berubah fungsi. Dari pilihan menjadi standar, dari ekspresi menjadi penilaian. Bukan lagi soal kesadaran spiritual, tapi tekanan. Bukan lagi soal iman, tapi identitas ideologis. Dan hijab hanyalah awal, karena setelah simbol tubuh, agama mulai bergerak ke arah yang jauh lebih luas, mengontrol ruang hidup. Sebelum reformasi, umat Islam Indonesia tahu satu hal sederhana, mana yang halal dan mana yang haram, tanpa perlu stempel negara. Kesadaran personal menjadi fondasi. Agama bekerja di ruang etika, bukan di meja birokrasi. Negara tidak ikut campur sampai ke dapur, piring, dan lemari pakaian warganya. Dan itu masuk akal. Karena Indonesia bukan negara agama, ia adalah negara Pancasila, majemuk, plural, dan penuh perbedaan selera hidup. Ada warga Muslim, ada Kristen, ada Hindu, Buddha, Konghucu. Ada pula warga yang mengonsumsi babi sebagai bagian dari tradisi dan budaya sehari-hari. Tidak ada konflik besar. Tidak ada kepanikan moral. Namun setelah reformasi, logika itu berubah. Hari ini, sertifikasi halal tidak lagi sekedar panduan. Ia menjadi kewajiban hukum. Bukan hanya untuk makanan dan minuman, tapi kosmetik, fashion, produk perawatan tubuh, peralatan rumah tangga, bahkan benda yang tidak dikonsumsi. Logika agama bergeser secara radikal. Dari kesadaran etis menjadi regulasi total. Yang dulu urusan iman, kini menjadi urusan izin negara. Ironisnya, semua ini terjadi di negara yang sejak awal tidak dibangun untuk satu agama saja. Sertifikasi halal diwajibkan secara nasional. Padahal tidak semua warga negara membutuhkan halal. Bayangkan logika ini dibalik. Jika mayoritas produk di Indonesia adalah halal, dan faktanya memang demikian, mengapa negara tidak membuat sertifikat non-halal saja? Lebih jujur, lebih hemat anggaran, lebih masuk akal dalam negara majemuk. Yang halal tetap halal secara alami. Yang non-halal diberi tanda jelas. Selesai. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Negara memaksa semua produk tunduk pada satu standar mayoritas, sementara minoritas harus menyesuaikan diri. Ini seperti orang tua dengan banyak anak. Sebagian anak alergi babi. Sebagian lainnya justru menyukainya. Orang tua yang bijak tidak akan melarang semua makanan babi di rumah. Ia akan mengatur, memberi label, dan menyediakan sesuai kebutuhan masing-masing anak. Negara yang dewasa bekerja seperti itu. Namun negara yang cemas akan memilih memihak mayoritas lalu menyebutnya sebagai moral. Secara historis, kewajiban halal ini tidak muncul tiba-tiba. Di era Susilo Bambang Yudhoyono, undang-undang mulai dirancang. Di era Jokowi, ia diterapkan secara luas dan sistematis.
Dan di era Prabowo, cakupannya justru diperluas, bukan hanya konsumsi, tetapi gaya hidup. Agama masuk ke industri masuk ke regulasi, dan negara berdiri di tengah sebagai penjamin legitimasi. Menariknya, jika kita bandingkan dengan Malaysia yang juga mayoritas Muslim, kita tidak menemukan ekstremitas seperti ini. Di sana, halal bersifat fungsional. Di sini, ia berubah menjadi kebijakan moral. Bukan karena Indonesia lebih saleh, bukan karena imannya lebih dalam, melainkan karena Islam pasca reformasi semakin tekstual, semakin legalistik, dan semakin defensif. Agama tidak lagi percaya pada kesadaran umatnya sendiri. Ia butuh stempel, butuh sanksi, butuh aparat. Dan di balik semua itu, ada satu emosi yang jarang dibicarakan secara jujur. Bukan iman, bukan takwa, melainkan takut. Takut salah, takut tercemar, takut berbeda. Dan ketika agama dijalankan dengan rasa takut, ia berhenti menjadi jalan spiritual dan mulai berubah menjadi sistem. Di ruang sidang negara, palu diketuk. Anggaran disahkan. Bukan untuk jalan berlubang yang setiap hari menelan Orban. Bukan untuk sekolah yang atapnya hampir runtuh. Bukan untuk puskesmas yang kekurangan tenaga dan alat. 2,1 triliun rupiah. Uang publik dialokasikan negara untuk sebuah stempel. DPR RI menyetujui tambahan anggaran BPJPH tahun 2026 sebesar 2,1 triliun rupiah. Sebagian besar akan digunakan untuk menerbitkan 3,5 juta sertifikat halal gratis, serta membangun unit pelayanan teknis halal di seluruh Indonesia. Pertanyaannya sederhana. Apakah masalah paling mendesak bangsa ini adalah kurangnya stempel? Sertifikat halal pada akhirnya bukan produk sains, bukan hasil riset teknologi, melainkan tafsir keagamaan dari satu mazhab, satu otoritas, satu klaim kebenaran. Namun tafsir itu dibayar dari pajak semua warga negara, baik beragama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan lainnya, yaitu termasuk mereka yang tidak menganut ketakutan yang sama. Di atas kertas, sertifikasi halal disebut sebagai perlindungan konsumen. Namun di balik itu, ada arus uang yang sangat besar. Satu produk bisa dikenai biaya hingga Rp400.000. Bayangkan, satu pabrik dengan puluhan varian produk. Bayangkan ribuan pabrik pangan. Belum UMKM, belum pedagang makanan, belum biaya konsultan, audit, pelatihan, dan perpanjangan. Pertanyaannya sederhana tapi krusial. Uang ini lari kemana? Apakah seluruh pendapatan sertifikasi halal masuk sebagai penerimaan negara resmi, seperti pajak yang diaudit dan dilaporkan secara terbuka? Ataukah dibagi ke berbagai otoritas, lembaga keagamaan, auditor halal, konsultan, dan pejabat pemangku kepentingan? Publik berhak tahu, karena sebelum sertifikasi halal diwajibkan, negara tidak perlu mengeluarkan anggaran untuk menggaji aparat halal. Sekarang, selain masyarakat dipaksa membayar stempel, negara juga mengalokasikan triliunan rupiah. Jika ini benar demi kepentingan publik, transparansi seharusnya total. Karena tanpa kejelasan alur dana, sertifikasi halal bukan lagi soal iman, melainkan industri stempel berbasis ketakutan. Mengonsumsi babi bukanlah kebiasaan impor di Nusantara. Ia adalah bagian dari adat asli yang hidup jauh sebelum negara Indonesia berdiri. Jauh sebelum label halal haram dipolitisasi. Di tanah Batak, Toba, Karo, Simalungun, Pakpak, hingga sebagian Angkola Mandailing, babi hadir dalam struktur adat, pesta marga, pernikahan, hingga kematian. Saksang dan babi panggang Karo bukan sekedar makanan, melainkan bahasa sosial dan ikatan kekerabatan. Di Nias, babi adalah simbol status dan kehormatan adat. Di Mentawai, babi menjadi unsur penting dalam ritual arat sabulungan. Bukan sekedar konsumsi, tetapi bagian dari kosmologi. Di Bali, babi guling menyatu dengan upacara dan kehidupan Hindu Bali. Di Tengger, Jawa, konsumsi babi terkait dengan ritual keagamaan lokal yang telah berabad-abad hidup di lereng Bromo. Semua ini menunjukkan satu hal sederhana. Babi bukan tabu universal Nusantara. Ia adalah bagian dari keragaman budaya Indonesia yang hidup, membumi, dan diwariskan jauh sebelum satu tafsir agama mencoba menyeragamkannya. Babi bukan sekedar makanan. Bagi banyak suku di Indonesia, ia adalah adat, identitas, dan sejarah. Ketika negara hanya mengakui satu rasa takut dari satu kelompok saja, hasilnya banyak suku dan budaya asli Nusantara seperti dipaksa hidup jadi tamu di tanahnya sendiri. Ada satu ironi besar dalam wajah Islam pasca reformasi di Indonesia. Sebuah agama universal dengan tradisi intelektual ribuan tahun bisa terlihat sangat cemas
hanya pada satu binatang, babi. Bukan zina, bukan korupsi, bukan kekerasan, bukan ketidakadilan struktural, melainkan babi. Seekor hewan yang secara global adalah daging paling banyak dikonsumsi di dunia. Miliaran manusia di Asia Timur, Eropa, Amerika, hingga Afrika mengonsumsinya setiap hari. Dan mereka baik-baik saja, sehat, tidak runtuh secara moral, tidak ambruk secara peradaban. Namun di Indonesia, babi diperlakukan seolah ancaman eksistensial. Institusi keagamaan tidak hanya mengajarkan umatnya untuk menghindari babi, itu hak teologis. Yang aneh adalah ketika ketakutan itu dipaksakan menjadi urusan negara. Negara diminta melindungi iman sebagian warganya dengan undang-undang yang mengatur seluruh warga negara. Disinilah logika mulai terbalik. Agama yang seharusnya melatih pengendalian diri justru menuntut dunia luar untuk disterilkan. Seolah iman begitu rapuh hingga melihat label, etalase, atau produk non-halal dianggap mengancam akidah. Ini bukan kesalehan, ini paranoia. Dan paranoia yang dilembagakan selalu berbahaya. Karena negara kemudian tidak lagi bersikap netral. Ia berubah menjadi tameng psikologis bagi kecemasan satu kelompok. Padahal negara tidak diciptakan untuk melindungi rasa takut, melainkan menjamin kebebasan hidup bersama. Negara tidak perlu menjadi polisi akidah. Ketika agama membutuhkan undang-undang untuk melindungi umatnya dari seekor babi, yang perlu dipertanyakan bukan babinya, melainkan rasa percaya diri agamanya. Dan ketika rasa takut itu dijadikan kebijakan publik, ia tidak lagi melindungi iman, melainkan mempersempit ruang hidup bersama. Pertanyaannya kini bukan lagi soal halal dan haram, melainkan apakah agama masih menjadi sumber ketenangan, atau justru telah berubah menjadi mesin kecemasan kolektif. Sejak awal abad ke-20, ulama-ulama Nusantara membangun Islam Indonesia dengan fondasi yang jelas, fikih yang kontekstual, akidah yang moderat, dan budaya lokal yang dijadikan medium etika, bukan musuh iman. NU tidak lahir dari Saudi, Muhammadiyah juga tidak tumbuh dari Wahabisme. Namun ada satu realitas geopolitik yang tidak bisa dihindari. Arab Saudi menguasai dua kota suci, Mekah dan Madinah. Karena itu, umat Islam Indonesia terpaksa tetap berinteraksi dengan Saudi, bukan secara ideologis, tetapi secara ritual, haji, dan masalahnya muncul bukan saat berangkat, masalahnya muncul saat pulang. Dalam banyak kasus, sebagian jamaah kembali bukan hanya membawa air zam-zam dan kurma, tetapi juga membawa tafsir keagamaan baru, tafsir yang lahir dari konteks politik dan ideologi Wahabi. Islam tidak lagi dipahami sebagai etika yang membumi, melainkan daftar larangan yang harus diseragamkan. Dan disinilah kritik keras datang dari banyak tokoh Nahdlatul Ulama, salah satunya Islah Bahrawi. Islah Bahrawi mengingatkan, kita harus berislam dengan rasionalitas berpikir, jangan sibuk menghakimi orang lain. Ia menyoroti satu ironi besar, mereka yang paling keras mengharamkan budaya lokal justru sering menutup mata terhadap penyimpangan makosid syariah di tempat yang mereka kagumi. Maulid Nabi diharamkan, ziarah kubur dilarang, tawasul dituduh sesat. Namun pada saat yang sama, ketika pemerintah kerajaan Saudi membuka diri terhadap industri hiburan global, mengizinkan ajang Miss Universe, menghadirkan kontes kecantikan dengan standar global yang jelas memperlihatkan aurat, semua itu justru sunyi dari kritik. Islah Bahrawi menyebutnya secara lugas, ini bukan soal akidah, ini soal standar ganda. Jika Miss Universe, penjualan alkohol dianggap bertentangan dengan nilai moral Islam, mengapa kemarahan hanya diarahkan ke keselamatan di desa? Mengapa kritik tidak diarahkan ke negara Saudi yang justru memproduksi kebijakan tersebut? Ketika salah satu peserta Miss Universe berasal dari Arab Saudi, dan Saudi diam-diam memperluas akses toko-toko penjual alkohol di Riyadh, ironi itu semakin telanjang. Islam yang diklaim paling murni, ternyata bisa sangat fleksibel ketika berhadapan dengan kekuatan. Kita harus berislam dengan rasionalitas berpikir. Jangan kita sibuk menghakimi orang lain. Mereka di sini boleh petentang-petenteng. Di sini boleh mereka mengharamkan sana-sini, mengharamkan budaya-budaya lokal, mengatakan bahwa kemaksiatan dan kemunafikan dan kemurtadan adalah orang-orang yang berislam dengan tata cara di luar mereka. Kita maulidan diharamkan, ziarah kubur diharamkan, tawassul diharamkan, tapi tutup mata terhadap berbagai penyimpangan-penyimpangan makosidus syariah yang dilakukan oleh pemerintah kerajaan Arab Saudi. Seringkali, para penganut Wahabisme didoktrin dengan satu klaim besar, bahwa merekalah Islam yang paling murni. Padahal secara sejarah, Wahabisme adalah gerakan yang sangat muda. Ia baru muncul pada abad ke-18, didirikan oleh Muhammad bin Abdul Wahab
dengan agenda utama pemurnian tauhid dan penyeragaman praktik keagamaan. Masalahnya bukan pada semangat tauhid, masalahnya adalah klaim kemurnian. Karena dalam sejarah Islam, kita tidak pernah benar-benar mengenal satu bentuk yang bisa disebut Islam murni secara tunggal. Sejak Nabi Muhammad wafat, Islam langsung memasuki fase konflik. Fitnah pertama, perang saudara, pertikaian antar sahabat Nabi. Dinasti Umayyah berkuasa, lalu ditumbangkan oleh Abbasiyah. Dan ketika Abbasiyah berkuasa, banyak literatur awal Islam dimusnahkan, lalu sejarah ditulis ulang sesuai versi penguasa baru. Artinya, sejak awal, klaim pemurnian Islam bukan sekedar urusan teologis. Ia adalah senjata politik, alat legitimasi, cara lama untuk berkata, kami yang paling benar, yang lain menyimpang. Wahabisme hanya mengulang pola lama itu dengan bahasa baru. Dan dari sini, kita sampai pada satu pertanyaan penting. Bukan tentang siapa yang paling benar, tetapi tentang kemana agama membawa manusia. Islam yang tidak sibuk mengatur simbol, tetapi membela martabat manusia. Di tengah Islam yang hari ini semakin dipenuhi ketakutan, takut najis, takut haram, takut berbeda, warisan Gus Dur justru mengingatkan kita pada satu hal sederhana. Agama seharusnya membuat hidup lebih ringan, bukan lebih sempit. Dan mungkin pertanyaan paling jujur yang perlu kita ajukan hari ini bukan lagi seberapa Islami hidup kita, melainkan apakah Islam yang kita jalani masih memanusiakan manusia. Ada suatu narasi basi, kebanggaan umat Bani bingung, kasih jumlah satu ke ilahi. Kok bisa buktinya lain lagi? Si Tauhid itu adalah satu, kadalin umat biar tetap dungu. Ilahi gagal kalau tak satu, batasin Tuhan mang siapa elu. Tauhid lagi, tauhid lagi, tauhid lagi, tauhid lagi. Woi umat babi tak tahu malu, lini masa membuka semua. Selama ini tutup borokmu supaya terkesan dari surga. Semua hanya pelintir kata karena ketahuan doroknya. Keburu bilang si Tauhid satu lah, ini mah cuma tipu-tipu. Lah ini mah cuma tipu-tipu. Dia sendiri berkata kami, banyak tempat itu dituliskan. Umat malu terus cari alibi, katanya untuk kemuliaan. Begitukah lagu sang kuasa, perlukah banyak biar mulia? Tak pede kalau katakan aku, itu si Tauhid tapi tak satu. Tauhid lagi, tauhid lagi, tauhid lagi, tauhid lagi. Woi umat babi tak tahu malu, lini masa membuka semua. Selama ini tutup borokmu supaya
di bukunya. Tetap berdalih hanya kiasan, biar dia punya kemuliaan. Sejak kapan kita itu satu? Terbalik muka tak punya malu. Mulai deh pakai jurus akrobat, biar sang ilahi tetap hebat. Woi! Tohet lagi, tohet lagi, tohet lagi, tohet lagi. Woi umat babi tak tahu malu, lini masa membuka semua. Selama ini tutup borokmu, supaya terkesan dari surga. Semua hanya pelintir kata, karena ketahuan doroknya. Keburu bilang si tohet satu lah, ini mah cuma tipu-tipu. Dasar umat babi tak tahu malu, ketahuan bohong tak mengaku. Apapun itu kan kau lakukan demi menutup ini tipuan. Pakai jurus takia selalu memutar kata-kata. Orang tolol yang bisa kau tipu, yang pintar tentu akan ketawa.